Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Kalau teman-teman mencari salah satu arc terbaik sepanjang masa di anime atau manga, Abdikos punya beberapa rekomendasi. Pertama adalah arc Marineford, di mana di arc ini belum ada istilah haki menghitam, jadi pertarungannya lebih kreatif dan epik saat melawan pengguna Logia. Kedua adalah arc Invasi Pain, di mana kita melihat bagaimana Konoha dihancurkan dan bagaimana Naruto berubah menjadi ekor 8 setelah Hinata yang menyatakan cinta kepadanya ditusuk oleh Pain. Yang ketiga adalah arc The Promised Day and Final Battle dari Fullmetal Alchemist, yang mana kalian akan dibuat menangis dan bahagia secara bersamaan ketika mengikuti jalan cerita arc ini. Keempat adalah arc Chimera Ant, arc terbaik di Hunter x Hunter. Kelima, arc Soul Society Bleach, di mana kalian boleh membenci bagian akhir dari cerita Bleach karena ceritanya terkesan terburu-buru, dipaksakan, dan power up yang gak ngotak. Abdikos sendiri benci akhir dari cerita Bleach, tapi Abdikos tidak bisa memungkiri kalau arc Soul Society adalah arc terbaik Bleach. Keenam, arc Female Titan dari Attack on Titan. Jika arc Rambling AOT hanya intens di bagian depan, namun ditutup dengan mengecewakan di bagian belakang. Namun arc Female Titan ini benar-benar perfect, dibuka dengan kemunculan misterius Female Titan. Arc dibuat sangat intens dengan kematian banyak karakter, kekalahan telak Titan Eren, pembalasan dari Levi yang bikin melongo, dan terakhir ditutup dengan tangisan misterius Annie yang telah dikalahkan. Dan ya, sekarang Abdikos dengan bangga mempersembahkan arc terbaik sepanjang masa di anime dan manga yang ketujuh, yaitu arc Insiden Shibuya dari Jujutsu Kaisen. Bisa dibilang ini adalah arc paling intens dan paling ngebut dari semua arc yang pernah Abdikos ikuti di anime atau manga favorit Abdikos. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu separuh malam, yakni setelah matahari tenggelam sampai sebelum pukul 12 malam, ada begitu banyak kejadian, begitu banyak pertarungan, dan begitu banyak kematian. Arc ini sendiri sebenarnya sangat panjang, yaitu dari chapter 83 sampai chapter 136. Namun kejadian di dunia Jujutsu Kaisen, arc ini hanya berlangsung sekitar 4 jam 40 menit. Untuk itulah Abdikos akan jelaskan arc ini berdasarkan timeline waktu tiap jam dan tiap menitnya, dan akan Abdikos bagi jadi beberapa part karena khawatir videonya akan terlalu panjang. Baik, cukup basa-basi panjangnya. Berikut pembahasan arc Insiden Shibuya part ke-1. Yuk langsung aja kita check it bro. 31 Oktober 2018 atau bertepatan dengan festival Halloween di seluruh dunia, tepat pukul 7 malam, sebuah tirai misterius muncul sejauh radius 400 meter di Tokyo Department Store cabang Toyoku. Tirai tersebut bukan hanya mencegah warga sipil yang terjebak di dalamnya untuk keluar, tapi juga memblok sinyal ponsel, sehingga mustahil mengetahui keadaan dalam tirai dengan informasi broadcast. Kemudian pada jam 8 malam lebih 14 menit, 3 tim penyihir Jujutsu dikerahkan untuk mengepung di luar tirai. Pertama ada tim Nanami yang terdiri dari Nanami, Megumi, dan Ino. Yap, 3 karakter cowok dengan nama cewek semua. Mereka ditugaskan di stasiun Shibuya di dekat pintu keluar nomor 13. Tim 2 ada tim Zenin yang terdiri dari Naobito Zenin, pemimpin dari keluarga Zenin ke-26, Maki Zenin, dan Kugisaki Nobara. Mereka berjaga di taman pintu masuk restoran Mark City. Ketiga ada tim Kusakabe yang terdiri dari Atsuya Kusakabe, penyihir kelas 1 dan juga guru di SMA Jujutsu kelas 2, serta Panda. Mereka ditugaskan di stasiun JR Shibuya di depan pintu masuk Shin Megumi. Ketiga tim tersebut ditugaskan sebagai penjaga di luar tirai, sementara tugas untuk menyerbu ke dalam tirai diserahkan ke Gojo Satoru sendirian. Selain ketiga tim penjaga di luar tirai, ada tim keempat, yaitu tim Mei Mei yang terdiri dari Mei Mei, Uwi Uwi, dan Yuji Itadori. Mereka berjaga di pemakaman Aoyama yang letaknya agak jauh dari lokasi munculnya tirai. Mereka berfungsi sebagai backup alias pemberi bantuan darurat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Terima kasih pada akun Twitter @steadystudios yang telah memberikan gambaran posisi pengepungan tirai secara jelas berdasarkan map di dunia nyata. Sementara masih di jam yang sama, yaitu 8.14 PM, para penduduk sipil yang terjebak dalam tirai mulai berteriak memanggil nama Gojo Satoru. Yap, sepertinya mereka diberitahu oleh sang penjebak kalau Gojo Satoru adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa selamat, walaupun mereka sebenarnya tidak tahu
siapa itu Gojo Satoru. Lanjut 32 menit kemudian, yaitu pada jam 8.31 PM, yang ditunggu akhirnya tiba. Yap, Gojo Satoru masuk ke dalam tirai untuk menyelamatkan keadaan. Namun alangkah terkejutnya Gojo karena di dalam Hikari Shinkyu lantai B1F banyak sekali penduduk sipil yang terjebak lengkap dengan kostum-kostum Halloween mereka. 8 menit kemudian pada jam 8.39, tim Mei Mei mendapatkan kabar kalau tirai baru muncul di stasiun Meiji Jingumae. Tim Mei Mei yang bertugas sebagai backup langsung menuju stasiun tersebut untuk menyelidiki apa gerangan yang terjadi. 1 menit kemudian pada jam 8.40 PM, Gojo yang menyerbu sendirian ke dalam tirai akhirnya menemukan biang kerok dari kekacauan. Yap, Gojo menemukan Hanami, Jogo, dan Choso berada di jalur kereta Fukutoshin. Dari sinilah terjadi insiden dark pertama. Gojo melawan 3 roh kutukan yang luar biasa kuat. Pertama-tama, Hanami menutup pintu keluar dengan cabang pohon miliknya. Kemudian Jogo melepaskan tirai yang menghalangi warga sipil masuk ke rel kereta, sehingga warga sipil yang sebelumnya berdesak-desakan langsung terjatuh ke rel kereta. Dari sinilah pembantaian langsung terjadi. Jogo, Hanami, dan Choso langsung membunuh warga sipil yang terjatuh ke rel. Gojo sendiri mencoba santuy meski banyak warga sipil yang terbunuh di hadapannya. Kemudian Jogo dan Hanami berniat menyerang Gojo, namun tidak berhasil karena terhalang teknik limitlessnya. Di situasi pertarungan ini, Gojo agak kerepotan karena jika dia menggunakan teknik biru penarik atau teknik merah pendorong, maka kemungkinan teknik tersebut akan mengenai warga sipil juga sangat besar. Bahkan jika dia menggunakan perluasan domain, maka warga sipil akan terhimpit domain Gojo dengan tirai, sehingga mereka bisa mati tergencet. Kemudian Jogo dan Hanami berniat menyerang Gojo dengan Kekai, di mana Kekai ini akan mampu menembus teknik limitless milik Gojo. Gojo kemudian kabur dan menghindari pertarungan dengan Jogo dan Hanami. Jadi bisa dibilang Gojo tidak bisa all out dalam pertarungan ini. Itulah kenapa dia seperti terlihat menggunakan strategi bertahan dengan limitless dan juga kabur dengan kecepatannya. Namun bukan Gojo kalau tidak bisa mengatasi situasi sulit ini. Dia pun mengambil resiko dengan sekalian menonaktifkan teknik limitlessnya dan bertarung dengan serangan fisik melawan Jogo dan Hanami. Dan ya, hanya dengan serangan fisik Gojo mampu memotong tangan Jogo. Namun Jogo dan Hanami lagi-lagi menggunakan teknik Kekai atau teknik penguat untuk mencegah serangan fatal Gojo. Dari sinilah Hanami agak bingung apakah Gojo berniat bertarung mati-matian hanya dengan kekuatan fisik tanpa menggunakan teknik kutukannya. Hanami pun membuat keputusan fatal di mana dia memilih menggunakan tekniknya serta menonaktifkan teknik penguatnya, karena memang dua teknik tersebut tidak bisa digunakan secara bersamaan. Hanami yakin teknik kutukannya akan mampu mengalahkan Gojo yang hanya menggunakan serangan fisik. Namun Hanami salah karena inilah yang ditunggu Gojo, yaitu terbukanya pertahanan Hanami. Dengan manipulasi energi kutukan dan kekuatan fisiknya, Gojo mencabut 2 akar pohon di mata Hanami. Hanami pun cedera parah. Sementara itu, Choso kembali menyerang para manusia untuk mengalihkan perhatian Gojo pada Hanami. Hanami sendiri bisa bertahan karena kembali mengaktifkan teknik penguatnya. Kali ini dia menyerang bersamaan dengan Jogo menggunakan teknik penguat. Namun sayang, Hanami berada di jarak serang yang tidak ada warga sipil di sana. Dengan tanpa ampun, Gojo menggunakan teknik terkutuknya ke Hanami. Jogo sempat mengancam Gojo dengan akan membunuh manusia jika Gojo menggunakan tekniknya pada Hanami. Namun Gojo tidak peduli. Hanami pun meledak dengan teknik terkutuk milik Gojo. Jam 8.51 PM, kita beralih ke stasiun Meiji, di mana tim Mei Mei sudah sampai di sana. Kemudian dijelaskan situasi kalau warga terjebak di lantai B5F di platform kereta yang menuju ke lokasi pertarungan Gojo, di mana ketika dipantau melalui CCTV, lokasi menuju tempat terjebaknya warga sipil yakni di lantai B4F dan B3F dihuni banyak manusia mutan yang berkeliaran di sana. Yap, sudah jelas kalau ada manusia mutan, maka ini adalah perbuatan Mahito. Tanpa basa-basi, tim Mei Mei langsung menuju ke tempat warga sipil untuk menyelamatkannya. Mereka pun memutuskan untuk berpencar ketika menuju ke lantai B5F. Siapa tahu mereka menemukan warga terjebak di lantai B3F dan B4F yang masih bisa diselamatkan. Yuji mengambil jalur 2, Wei dan Mei Mei mengambil jalur 7. Jam 21.03 saat dalam perjalanan,
Yuji bertemu roh terkutuk berbentuk belalang, di mana roh kutukan tersebutlah yang menjaga tirai misterius yang baru muncul di stasiun Meiji. Pertarungan epik keduanya pun terjadi, namun sayang meski kuat, tapi roh kutukan belalang tersebut sangat bodoh sehingga berhasil dibasmi Yuji dengan mudah. Tirai di stasiun Meiji pun pada akhirnya berhasil dilepas. Segera setelah tirai terlepas, Yuji bergegas menuju ke lantai B5F tempat para warga sipil ditahan. Begitu juga Mei Mei dan Ui Ui yang menyadari tirai sudah terlepas, segera menuju ke lantai B5F. Namun sayang mereka terlambat karena Mahito telah merubah semua warga sipil di lantai B5F menjadi mutan dan mengirimnya ke tempat pertarungan Gojo 1 menit yang lalu. Dari sini kita kembali ke Gojo yang kali ini berniat memburu Jogo. Setelah berhasil membunuh Hanami, Jogo sendiri sadar kalau dia bukan tandingan Gojo. Jadi dia memilih kabur di antara kerumunan manusia untuk menghindari pembantaian dari Gojo. Sementara Choso membantu Jogo dengan membunuh warga sipil sambil terus berusaha menyerang Gojo. Dari sini terungkap kalau misi Jogo, Choso, dan Hanami sebenarnya bukan untuk membunuh Gojo, melainkan untuk membuatnya kelelahan dalam usaha pertarungan dan menyelamatkan warga sipil yang berlangsung bersamaan. Saat Jogo sudah mentok dari usaha main kejar-kejaran dengan Gojo, tiba-tiba kereta dari Meiji datang dan ya, ribuan manusia mutan plus Mahito yang ada di dalam kereta keluar, membuat kekacauan semakin menjadi-jadi. Kali ini warga sipil bukan hanya tewas oleh Jogo dan Choso, tapi juga oleh manusia mutan dari Mahito. Kekacauan mengerikan belum berakhir agar Hanami yang sebelumnya menutup lantai atas tiba-tiba ambruk sehingga para manusia dari lantai atas ambrol ke bawah. Situasi benar-benar kacau. Di tengah-tengah kekacauan, Choso dan Mahito memanfaatkan situasi untuk membuat mental Gojo semakin terpuruk dengan membunuh warga sipil yang telah kacau balau tersebut di hadapan Gojo. Bukan hanya itu, Jogo juga menyerang Gojo secara sembunyi-sembunyi dalam kumpulan manusia yang terbantai, sehingga membuat Gojo benar-benar di situasi kegilaan yang luar biasa gila. Penyihir Jujutsu biasa mungkin lebih memilih mati di situasi super gila ini. Fisiknya terancam oleh Jogo dan mentalnya diserang dengan pembantaian manusia oleh Mahito dan Choso. Gojo lalu diam sejenak. Dia pun mengambil keputusan yang sangat tidak terduga dan sangat beresiko, yaitu mengaktifkan perluasan domain miliknya selama 0,2 detik, di mana perluasan domain Gojo selama 0,2 detik bisa membuat manusia yang berhasil selamat dari domain Gojo bisa pingsan selama 2 bulan. Ingat, itu hanya mereka yang selamat ya. Jadi ada potensi sebagian manusia langsung mati dalam 0,2 detik tersebut. Gojo sendiri tidak tahu efek bahaya dari domainnya ini. Dia hanya bertindak dengan instingnya. Daripada para manusia di tempat tersebut dibunuh sia-sia oleh Mahito, Choso, dan para manusia mutan. Meski sangat beresiko, namun hanya dengan waktu 0,2 detik Gojo berhasil membasmi semua manusia mutan yang membuat kekacauan di lantai B5F. Selain itu, manusia mutan yang tidak sempat dibasmi Gojo akan mati sendiri dalam waktu 299 detik jika mereka berada di jangkauan domain expansion milik Gojo. Benar-benar kekuatan yang sangat mengerikan. Namun setelah Gojo berhasil menyelesaikan kegilaan yang menyerangnya, tiba-tiba segel kotak alam penjara dilemparkan di dekatnya. Alam penjara atau prison realm adalah perisai hidup peninggalan Buddha Genshin. Dikatakan kalau tidak ada yang tidak bisa disegel dalam prison realm. Syarat untuk menyegel seseorang dalam prison realm sebenarnya sangat mudah, yaitu membuat seseorang yang akan disegel berada di radius 4 meter setelah prison realm dibuka. Untuk penyihir Jujutsu ecek-ecek, 1 menit mungkin bisa dikatakan sangat mudah, tapi untuk Gojo Satoru, ini adalah 1 menit terberat dalam hidup orang yang berniat menyegelnya. Namun semuanya sudah diantisipasi sejak awal oleh Geto palsu. Setelah segel dibuka, tiba-tiba Geto palsu muncul sehingga fokus Gojo teralih perhatiannya dari prison realm ke sahabat sejati yang sudah dia bunuh dengan tangannya sendiri. Yap, Six Eyes Gojo bingung bagaimana bisa Geto muncul kembali setelah dia bunuh. Kebingungan ini juga dipicu dengan Six Eyes yang mencoba menampilkan semua informasi tentang Geto kepada Gojo, sehingga Gojo seperti mematung selama 1 menit. Dan ya, belum sempat Gojo menyadari kalau dia adalah Geto palsu, tiba-tiba prison realm sudah terbuka dan Gojo pun langsung terikat oleh wujud hidup segel alam penjara. Geto palsu kemudian mengungkap identitas dia yang sebenarnya. Yap, dia adalah makhluk berbentuk otak yang mengambil tubuh Geto setelah kematiannya. Panggil saja makhluk otak ini dengan sebutan Kenjaku
Dengan kemampuan transplantasi otak ini, Kenjaku bisa menggunakan tubuh Geto mengakses semua ingatannya plus menggunakan teknik jujutsu milik Geto Suguru. Namun Kenjaku tiba-tiba diingatkan Gojo kalau hal aneh akan segera menghampirinya. Dan ya, Kenjaku tiba-tiba mencekik tubuhnya sendiri dan berniat membunuhnya. Ternyata tubuh Geto Suguru dan ingatannya masih punya kekuatan untuk mengambil alih tubuhnya sendiri yang dikendalikan Kenjaku. Meski jiwa Geto Suguru sudah tidak berada di situ, namun itu tidak berlangsung lama karena Kenjaku kembali bisa mengendalikan tubuh Geto. Pembahasan arc insiden Shibuya ini Abdikos tutup dengan Gojo Satoru yang akhirnya berhasil disegel ke dalam Prison Realm. Sampai jumpa Gojo Satoru setidaknya untuk 1000 tahun ke depan. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.